Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi di masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Masjid Istiqlal. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dari sisi agenda sebenarnya kan akidah, tapi kemarin saya mengajukan diri untuk menyampaikan tentang tarhib Ramadan buat tarhib. Jadi tarhib itu sebuah pelajaran agar kita makin termotivasi untuk berpuasa Ramadan, atau kadang ada orang tuh yang dimotivasi nggak termotivasi, ya akhirnya perlu ditarhib. Tarhib itu perlu ditakut-takuti. Kowe nek ra poso kok ngene lho. Maka itu yang insya Allah nanti akan kita bahas. Dan ketika kita mendapati bulan Ramadan, maka sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya dalam satu tahun bulan Ramadan itu hanya satu kali. Dan bulan Ramadan itu maksimal berapa hari, Mas? 30 hari. Atau minimal berapa hari? 29. Jadi nanti kalau pemerintah sama ormas tertentu khilaf antara misal Senin apa Selasa gitu, kok ada kelompok tertentu yang hari Ahad mulainya atau malah hari Rabu, itu jelas salahnya kejauhan. Ada, insya Allah nanti ada di Indonesia yang kayak gitu. Makanya panjenengan kalau paham benar bahwasanya hari pada kalender Hijriah niku antara 29 dan 30, maka ya kalau mau milih, maka ya pilihannya 29 atau 30. Jadi jangan sampai nanti total posone jadi 28 atau 31 gitu. Nah lagi semangat gitu kan, terus pengennya 31 atau pengen yang bodoh terus jadi 28 gitu. Itu perlu dengan hitung ya, karena nanti ada yang awal Ramadannya pengen ikut yang cepat, akhir Ramadannya yang pengen ikut yang cepat, di total 28. Nah, nanti jangan salah ya. Jadi jangan harus teliti, jangan sampai kemudian kurang. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sempat disampaikan sama Bobo Sidik, nanti ada fikihnya, insya Allah nanti ada sedikit fikihnya, tapi waktu yang ada saya mencoba untuk maksimalkan di tarhibnya. Dan yang saya sampaikan insya Allah dalil-dalil ini sudah banyak ustadz yang menyampaikan, tapi mungkin yang mengulas lebih dalam itu jarang. Jadi nanti kita coba bahas satu persatu. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya umur kita itu terbatas. Umur kita adalah baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Wa qallu may yajuzu dzalik. Dan sedikit yang lewat dari situ. Artinya ketika kita dapati orang-orang yang umurnya lebih dari 70, itu sebenarnya adalah orang yang sedikit. Makanya saya kalau di kajian-kajian itu saya suka lihat itu mana yang paling tua, tak tanya gitu, umurnya berapa gitu. Maka ada yang menjawab dulu di kajian di Baitur Rahman Tipes itu, ibu-ibu umurnya 83, wah ini paling tua ini gitu kan, mikir saya gitu. Begitu pindah ke Kebak Keramat ternyata ada bapak-bapak gitu. Kalau 83 itu kalau dibalikkan 38, berarti masih seumuran saya gitu. Kalau dibalik, pas sampai di Pak Keramat Masjid Rahman gitu, itu ada bapak-bapak tua sekali, umurnya 98. Nah dibalik 89, ya saya nggak segitu juga. Gitu. Artinya udah ada nih yang lebih tua lagi. Kemudian ketika saya ngisi kajian di teras Boyolali, ada mbah-mbah lagi gitu. Saya tanya umurnya, tapi nanyanya ke anaknya karena bapaknya itu udah nggak terlalu bisa paham gitu. Ternyata umurnya 101, lebih tua lagi.
Dan dari sekian banyak masjid yang kita datangi, ya cuma 3 itu gitu loh. Ini menunjukkan benarnya sabda Nabi SAW bahwasanya umur kita itu antara 60 sampai 30, sedikit yang lewat dari situ. Artinya kebanyakan nggak akan nyampe gitu. Kebanyakan nggak akan nyampe, kebanyakan akan selesai. Makanya pada suatu ketika Fudail bin Iyad itu pernah nemoni atau papasan dengan seorang bapak-bapak yang mungkin sudah terlihat agak tua gitu. Ya, mungkin juga kalau dari sisi usia belum terlalu tua, tapi ya tua gitu. Kemudian ditanya, Pak, umur jenengan pinten? Bapak itu mengatakan 60 mas, situn 60 gitu. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah kemudian bertanya, jenengan ngertos nggak 60 itu maksudnya apa? Kemudian beliau menjawab nggak tahu. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan 60 itu maksudnya jenengan sudah berjalan selama 60 tahun menuju Allah Subhanahu wa taala, sedelo engkas nyampe. Kaget Bapak Ibu. Innalillahi. Kenapa? Ya karena selama ini kita lupa gitu. Makanya kalau kita lihat di medsos, kita lihat di TV, dan saya udah tua-tua, yo nganggo sokok juga, tapi yo sambil nuang anggur merah, jogetan gitu. Akhirnya mati pas jogetan. Enten yo enggak cuma bapak-bapak, ibu-ibu ya ada pakai kudung, pakai baju kurung gitu kan. Terus musiknya dinyalakan ya melu jogetan gitu. Luar biasa. Maka hati-hati ya, hati-hati karena kita nggak pernah tahu maut itu datangnya kapan gitu. Walaupun tuh fi burujin musayyadah, walaupun kita ada di dalam benteng yang kokoh sekalipun tetap akan diuncit gitu. Sama yang namanya malaikat maut. Dan kalau tamu itu datang ke rumah kita itu kan dodok-dodok kula nuwun toh. Kula nuwun assalamualaikum gitu toh. Tapi kalau yang namanya malaikat maut itu enggak kula nuwun, enggak dodok-dodok, tapi ngerti-ngerti makdok di depan kita selesai ya. Maka yang mau saya sampaikan di awal ini adalah ketika umur kita terbatas, setahun cuma ketemu Ramadan sekali, maka yang harus kita pahami adalah kita harus memaksimalkan. Sehingga saking maksimalnya, saking banyak keutamaannya, saking pentingnya Ramadan itu, sampai ada seorang sahabat Thalhah bin Ubaidillah niku ngimpi Pak Bu. Thalhah bin Ubaidillah itu punya teman karib 2. Satunya mati syahid 1 tahun yang lalu, yang satu mati biasa 1 tahun kemudian. Nah, yang mati syahid 1 tahun kemudian di dalam mimpi Thalhah bin Ubaidillah menika lah kok mlebu surga dhisik. Gampangnya ngeten. Hari ini kan rakyat atau warga Palestina meninggal banyak 30.000 orang lebih karena dibunuh oleh orang Yahudi Israel gitu. Nah, maka tentu mereka insya Allah mati syahid. Nah, kok delalah panjenengan yang di Indonesia itu masuk surganya duluan daripada mereka, padahal tidak mati syahid. Kira-kira gitu. Loh, nanti corotnya apa? Nah itulah yang penting mau kita bahas. Maka Thalhah bin Ubaidillah begitu mimpi itu temannya yang gak mati syahid ini masuk surga duluan daripada temannya yang mati syahid, beliau kemudian mendatangi Nabi SAW. Nah ini tuh pelajaran lagi. Bagaimana kalau kita ngimpi itu jangan ditafsirkan sendiri. Jadi kan harus tanya sama seorang ahli ilmu, tanya kepada seorang ulama, jangan kemudian ditafsirkan sendiri. Satu ketika ada seorang ikhwan sama seorang akhwat ta'aruf pengen nikah, kemudian tanya ke saya, Ustaz saya memimpikan si fulan, apakah dia calon saya? Ya, saya tanya balik, pas dengan mimpi dia baru ngapain? Kalau dia baru melakukan kemaksiatan, ya berarti itu jelek. Misal lagi mimpi dia main gaple, ya itu jelek berarti. Artinya ya jangan dipilih. Tapi kalau dia pas dengan mimpikan dia baru sholat, dia baru ngaji, gitu kan, maka insya Allah itu calon yang baik. Jadi nggak selalu yang mau dimimpi kita itu baik, termasuk seorang anak yang saking sayang atau cintanya pada orang tuanya ditinggal mati, terus ngimpek ke wong tuane, gitu, wong tuane terus nyuruh tiap
malam Jumat kliwon pakai sajen gini terus dituruti katanya nyuruh orang tuanya gitu. Nah itu kita lihat mimpinya apa dulu gitu. Kalau mimpinya model kayak gitu ya jelek berarti. Tapi kalau mimpinya kayak yang dibilang Ustadz Lukman tadi suruh sholat duha rutin jam 8, nah itu baik gitu. Maka dilihat nih bentuk mimpinya apa dulu. Maka Tolha bin Ubaidillah juga demikian. Beliau mendatangi Nabi SAW dan bertanya, ya Rasul, saya ngimpi dua teman saya, dua-duanya masuk surga. Tapi kok duluan yang nggak mati syahid daripada yang mati syahid? Yang mati syahid setahun sebelumnya, yang mati biasa setahun kemudian. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan. Nah ini pembahasan kita, inti pembahasan kita di situ. Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan. Bukankah temanmu yang mati setahun kemudian itu dia sudah berpuasa Ramadan? Berarti kan ada pembeda. Orang yang mati syahid setahun yang lalu nggak sempat puasa Ramadan, belum sempat puasa Ramadan 1 tahun. Nah ini ketemu Ramadan 1 kali. Artinya nopo? Ini modal awal loh Pak Bu. Kalau panjenengan nanti Ramadan ini semangat selesai kanthi paripurna dengan istiqomah, dengan husnul khotimah, artinya nggak ada yang bolong-bolong, nggak ada yang rusak, nggak ada yang dicederai Ramadannya, orang rasan-rasan tanggane, orang macam-macam gitu kan. Poso-poso tapi dihapus-hapus gitu kan. Ya, kita tinggalkan semua itu sehingga Ramadan itu benar-benar selesai dengan sempurna gitu kan. Maka modal pertama jenengan sudah dapat, yaitu modal untuk nyalip orang yang mati syahid tahun yang lalu. Jadi umpami orang Palestina bulan ini bulan Maret ya, bulan Maret meninggal mati syahid, maka jenengan Maret tahun depan mati syahid. Nah, insya Allah jenengan masuk surga duluan daripada orang Palestina. Niku baru satu langkah. Langkah kedua ini apa? Dikatakan oleh Nabi SAW wa sholla sittata alaf rokaatin, dan beliau yang mati duluan tadi, yang mati setahun kemudian tadi, bukankah temanmu itu sudah sholat 6.000 rakaat? Jadi resepnya dua Pak. Kalau jenengan pengen nyalip orang-orang yang mati syahid tahun ini, maka kalau jenengan tahun depan meninggal, maka kalau jenengan pengen nyalip mereka alias masuk surga duluan. Nah, masuk surga duluan ya berarti masuk surga tuh Pak gitu kan. Neng duluan gitu kan. Maka kita harus puasa Ramadan 1 kali plus sholat 6.000 kali setahun. Nah sholat 6.000 kali ini kenapa? Salah satu yang dijelaskan wow, tapi kita rincikan ya. Kita punya 4 skema Pak. Ini saya sampaikan di mana-mana karena memang jarang yang membahas. Nah skema yang pertama, sholat wajib sehari 5 kali. Nah ini dikali 360, ketemu nih 1.800, terus ditambah sholat duha 2 rakaat saja. Kata di hadisnya 2 rakaat itu sama aja untuk menyedekahi 360 ruas tulang gitu kan. Maka 2 rakaat aja dikali 360 ketemu nih 720, ditambah tahajud 8 rakaat, ditambah witir 3 rakaat, dipikir 360 ketemu nih 6.480. Cukup Pak. Jadi skema 1 plus puasa Ramadan 1 bulan 30 hari niku cukup tinggi nyalip wong Palestina masuk surga duluan. Jadi cara wong balapan itu jenengan menang. Kemudian ya tapi nanti nek wis kene iki yo terus ra entuk mendem Mas ora entuk. Mosok wis poso terus salat terus mendem. Enggak boleh mabuk, enggak boleh nyuri, enggak boleh ini libatil kabair. Jadi yang besar-besar itu ditinggalkan. Sholatnya rajin, posanya rajin, ini yo sirik wae gak boleh. Kemudian yang kedua, sholat wajib 5 kali, kemudian sholat duha 2 rakaat, sholat rawatib 12 rakaat, dikalikan 360 ketemu 6.800. Ini skema kedua, bisa. Cuma sholat wajib, sholat duha sama sholat rawatib. Ini gini ku 360 hari, gak boleh bolong. Lanjut skema yang ketiga, sholat wajib 5 kali, sholat duha 4 rakaat, sholat tahajud 4 rakaat, sholat witir 3 rakaat, sholat fajar 2 rakaat. Nah, niku nek dipikir 360 totalnya 6.480. Niku nggih cukup. Skema keempat, sholat wajib 5 rakaat, sholat duha 4 rakaat, tahajud 2 rakaat. Kadang-kadang dengan pun kecapean, maka tahajudnya 2 rakaat aja, sholat witirnya 1 rakaat, sholat fajar 2 rakaat, sholat rawatib 4 rakaat, dikalikan 360 ketemu 6.480. Niki pun cukup tinggi nyalip orang-orang yang mati syahid tahun ini, umpami tahun depan kita meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW mengatakan bahwasanya khairukum man tula umruhu wa hasuna amaluhu. Orang terbaik dari kita, dari kalian kaum muslimin itu adalah yang ditambahi umur, itu amalnya ditambahi. Ditambahi umur, amalnya ditambahi. Makin tua makin beriman, makin tua makin bertakwa. Makin tua ulang tahunan, nah ini nggak perlu Pak. Ulang tahunan itu nggak perlu, itu budaya orang kafir dan itu jelek gitu. Bahkan ada seorang pendeta pun yang menjelaskan itu sebenarnya bukan budaya kita, itu budayanya orang penyembah berhala ini. Ada pendeta yang jelaskan tentang itu. Jadi orang kafir aja juga menolak niku, mosok kita malah melu-melu gitu kan. Padahal apa? Kalau kita mengatakan, kita kan mau bersyukur karena bertambahnya kayak umur gitu kan. Maka kalau jenengan masih ingat idza jaa nasrullahi wal fath, kalau datang kemenangan dan pertolongan Allah untuk kamu, artinya umur kita ditambah, berarti kan kita mendapatkan kemenangan dan pertolongan untuk nambah umur. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Makanya dikatakan kemenangan, kebaikan umur itu manusia itu pada masuk Islam berbondong-bondong. Maksudnya nopo? Makin tua harusnya kita makin paham agama. Kadang ada udah sepuh gitu, gak paham cara mandi junub yang benar. Udah sepuh, padahal junubnya kita SMP gitu kan. Umur 60, 70 gak paham mandi junub yang benar gimana gitu. Ya gak laki-laki tau, ya perempuan bareng juga gitu. Padahal kan mandi junub itu kan syarat untuk kemudian kita mau beribadah setelah janabah itu. Ibu-ibu yang menstruasi gak sah sholatnya kalau belum mandi itu gitu. Ada lagi kemarin ibu-ibu umurnya mungkin hampir 50 kan. Itu bertanya sama saya, Ustaz, saya itu habis menstruasi, masih menstruasi beliau. Terus saya sakit. Terus saya kalau mandi itu tambah sakit. Nek nggak mandi, saya nggak sholat. Akhirnya karena saya khawatir tambah sakit, akhirnya saya nggak mandi. Terus saya nggak sholat 3 hari. Oh, coba. Padahal umurnya udah 50 tahun. Ayo. Maka tadi loh, waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi kebaikan dan pertolongan Allah dengan umur yang nambah itu harusnya kita tambahi ilmu. Khususnya untuk hal-hal yang memang berkaitan dengan kita setiap hari. Sholat kan setiap hari, bersuci kan setiap hari, menstruasi, mandi junub kan tiap bulan, itu rutin. Kita harus paham ilmunya. Nah itu yang kita kejar. Nah di mana gitu kan? Ya di tempat di mana itu diajarkan. Artinya kalau jenengan belum paham cara bersuci yang betul, kemudian ada di masjid A atau B ngajarkan itu, monggo majelis itu. Oh jenengan belum paham akidah yang betul lah, monggo minarak mriki kan gitu. Oh ini mau Ramadan, saya mau belajar fikih Ramadan lah, monggo masjid mana yang ngajarkan fikih Ramadan, panjenengan ke situ. Isi hari-hari itu dengan kebaikan gitu kan. Makanya waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tadi suruh tasbih, disuruh kita bertasbih mensucikan nama Allah dari semua kejelekan, keburukan. Kemudian kita mengucapkan wasabbih bihamdi, kemudian mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah karena sudah ditambahi umur. Terus banyak-banyak istighfar. Mboten ulang tahunan, Bu Pak, lentung niku nggih. Lentune kadoan. Nah, maka yang harus kita pahami itulah agama kita. Kita tiap hari diminta untuk seperti itu agar kemudian di akhir hayat kita kemudian menutup dengan husnul khotimah. Nah, karena umur kita terbatas, maka yang menarik adalah diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau berkata, ja'a malakul maut ila Nuh. Anas bin Malik mengatakan dulu malaikat maut itu datang kepada Nabi Nuh. Anas bin Malik niki sahabat yang dititipkan kepada Nabi SAW sejak umur 7 tahun. Dititipkan kepada Nabi sejak umur 7 tahun. Dan kemudian beliau bersama Nabi SAW sampai hampir umur 20 tahun. Disitulah kemudian Anas bin Malik ini tentu kita pahami gurunya berarti Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang disampaikan beliau ini ya sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan berarti beliau ketemu malaikat maut terus nanya gitu, boten gitu. Nah kemudian di sini dikatakan malaikat maut mendatangi Nabi Nuh, kemudian faqala, kemudian malaikat maut kemudian berkata, ya awwalun nabiyyin umron, wahai nabi sing umure paling dawa, gitu kan. Kaifa wajadta dunya waladataha,
pripun jenengan mendapati dunia dan kenikmatannya niki. Jadi ditanya itu malaikat Nuh, malaikat maut itu tanya ke Nabi Nuh, jenengan nabi sing umure paling dawa, piye rasane dunia dan segala macam kenikmatannya? Kata Nabi Nuh alaihissalam, beliau mengatakan, karojulin dahola baitan lahu babani. Aku ki mung kaya wong sing mlebu ning omah, omahe kuwi lawange loro, siji ngarep siji mburi, bar mlebu kok ngarep tekan tengah, bar kok tengah terus metu saka mburi. Mung kayak gitu. Padahal beliau dikatakan sebagai atwalun nabi umron, nabi sing umure paling dawa gitu kan. Nah, umure dawa niku pinten? Disebutkan oleh Ibnu Abbas umur beliau yaitu sekitar 1050 tahun. Nah, nek dipikir-pikir kan kesannya kayak gak adil. Nabi Nuh dan umatnya dikasih umur 1000-an tahun, umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad juga cuma dikasih umur antara 60 sampai 70 tahun. Nek dipikir-pikir kan kesannya ngoten. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada umat Nabi Muhammad dengan cara senajan umure pendek, tapi Nabi Muhammad SAW diberikan faedah, diberikan keutamaan amal-amal yang bisa nyalip umurnya Nabi Nuh yang 1000 tahun nih. Wow. Nah, ini pelajaran kita malam hari ini ya. Masih ini kok pun promo ya. Tempun promo ten pundi Masjid Taqwa. Nah, maka ketika kita ke situ, maka kita dapati yang pertama, cara yang pertama. Nah, ini dalil ini insya Allah dibutuh sampai ke para ustaz. Tapi membahas secara detail dihitung-hitung niku insya Allah jarang, gitu kan? Insya Allah jarang. Nabi SAW mengatakan manfaat taroso iman karena lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimin syai'a. Sapa wong sing ngekeki buka poso dienggo wong poso, maka dia mendapatkan pahala poso kaya to nglakoni poso tanpa mengurangi pahala wong sing poso. Gampangnya ngeten lah. Ketika Pak Embong puasa Ramadan maksimal 30 hari gitu. Ning dhewean, artinya poso dhewe dilakoni dhewe. Berarti setahun niku jenengan cuma dapat pahala poso 30 hari, gitu. Kan nggak mungkin 31, 32 saya kena, kan. Nah, Nabi memberikan cara bagaimana supaya kita kemudian dapat pahala nggak cuma 30 hari toh. Oh, aku pengen itu pahala 60 hari. Gampang, kasih buka untuk 30 orang. 30 orang itu bisa dilakukan di Ramadan pertama, Ramadan kedua sampai Ramadan terakhir, bendino siji-siji itu, atau satu hari itu langsung 30 gitu. Artinya kalau Pak Embong itu kemudian melakukan niku, nyepake buka duit dienggo buka wong 30 pada Ramadan besok niku, berarti seolah-olah Pak Embong niku poso swidak dino. Swidak dino nek diporo 30 berarti ketemune 2 tahun. Pak Embong punya soalnya pinten? Saniki soalnya pinten? Lali umure pinten? 20. 50 pas. Nah, umpamanya saniki umure 50, tahun depan umurnya sudah habis. Berarti kan beliau meninggal umur 50 dengan bawa pahala puasa tahun 2024. Nah, karena ngasih buka 30 orang itu, maka beliau kalau mati meninggal tahun depan seolah-olah umurnya nambah setahun. Jadi 51. Dong kok? Gitu Pak, Bu, paham betul? Bingung. Ini jenis sebuah kopi om. Ben dong. Jadi karena nambahnya 30 hari gitu. Nah, kalau kita pengen ngoyak Nabi Nuh yang umurnya 1000 tahun, karena 30 orang itu cuma nambah setahun. Nah 1000 tahun berarti 30 orang ping 1000, 30.000. Nah 30 orang jenengan dapat tambahan setahun. Misal satu paket kupon itu 10.000, berarti kan 30.000 di PK 30.000 orang di PK 10.000, ketemunya 300.000. Kathah napa sekedhik Bu? Sekedhik, betul sekedhik. Kenapa? Karena orang-orang yang punya duit ning dikantongi orang bisa sedekahke ya. Jadi nyambung pembahasan Sabtu tadi.
Ini ceritanya duwe loh, Pak. Ceritanya duwe loh ya. Duwe ini kan sedekahke mati, maka nanti di akhirat orang-orang seperti itu akan mengatakan Robbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Duh Gusti, mbok yao panjenengan maringi kula nambah umur sekedap mawon. Mengke kula tak ngamal sedekah tak dados piantun saleh. Do nyesel. Nek duwe, nek tenan ra duwe mboten apa. Ini ngomongke wong duwe. Ceritane niki duwe sih. Nah, itu baru nambah setahun. Kalau mau nambah 1000 tahun kayak Nabi Nuh tadi, umurnya sampai 1000 tahun. Karena Nabi Nuh tadi umurnya 1050 tahun. Pak Gong udah 50 tahun. Nah, ben mati mungkin seolah-olah umurnya 1050 tahun, maka ngasih bukanya 30 orang ping 1000. Berarti 30.000 orang. 30.000 orang ini kalau dibagi 30 hari ketemunya 1000 hari. Nah 30.000 orang ini duitnya pinten? Ya 30.000 dibagi 10.000. Duitnya 300 juta. Akeh napa sithik, Bu? Akeh, nek ra duwe. Nek beliau duit 1 triliun ya wis sithik gitu loh. Maka kembali kepada kita nek emang mampu keluarkan. Karena harta itu ya cuma 3 nopo yang jenengan dahar niku mengke jenengan bucal. Lah mboten digoleki to Pak sing kudu bucal niku. Ora digoleki kelas sekolah gitu. Yang kedua, apa yang jenengan simpen dilumpuk-lumpukke nggih niku mengke paling nggih dadi duwe ahli waris. Mboten enten sing duwe sapi terus pengen dikubur karo sapi ini mboten enten. Niku mungkin tetap yo karo ahli waris. Nah, baru yang ketiga niki yang jenengan sedekahkan itu yang akan menemani jenengan. Makanya di dalam bab azab kubur gitu kan, orang-orang yang kemudian sudah dimasukkan ke dalam kubur ditekani mungkar nakir. Nah, bermungkar nakir itu pergi, datanglah sesosok makhluk bentuknya yang menungso. Nah, ada yang ganteng, putih, wangi, ada sing pireng, elek, mambu. Nek sing wangi niki mayite terus ngomong gitu, kowe sapa? Mesti wong nek sing nekani kowo model kaya kowe mesti kabar gembira sing disampaikan. Nah, ada pun yang didatangi orang yang jelek mukanya, hitam, bau, gak enak tadi, itu pun juga dia si mayit ini akan mengatakan kamu siapa. Mesti kalau yang datang wong modelan kayak kamu pasti kabar buruk yang datang. Maka orang yang penampakannya bagus ini pun dia mengatakan aku ki amalmu karo bondomu sing mbok sedekahke. Iki lho bentuke kaya ngene iki. Oh ya alhamdulillah. Yang sini aku ki dosa karo kelakuanmu. Ya kayak gitu bentuknya. Maka kembali ke sini, kalau kita pengen misal tahun depan, Pak Mbong yakin tahun depan masih hidup? Yakin? Boten kan? Gak ada kita yang bisa memastikan kapan kita mati atau masih hidup berapa tahun, gak ada. Maka orang yang cerdas itu orang yang selalu mempersiapkan bekal kematian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi jangan malah tenang. Bapakku umur 70, mbahku umur 80, leset-leset aku ya umur 60 gitu. Rumongsone jek 10 tahun kas, ternyata tahun depan sudah meninggal. Nah, maka orang yang cerdas itu adalah orang yang kemudian ketika punya kesempatan beramal itu dikejar. Badiru bil amali sholihah. Buru-buru dalam beramal soleh. Jangan nunggu nanti-nanti. Nah, apalagi duwe gitu kan. Maka kalau Pak Mbong ini misal punya betul duit 300 juta longgar nganggur gitu kan. Terus pengen supaya nanti kalau tahun depan ini meninggal maka umurnya biar jadi 1050 tahun kayak Nabi Nuh karena ada tambahan amal puasa 1000 tahun gitu kan. Maka caranya keluarkan 300 juta kasihkan untuk berbuka selama Ramadan. Lah ning ndi Mas wong sakmono kae ngumpul kathah Pak. Kula berapa waktu yang lalu ngisi pengajian dan pondok Ulul Albab niku saya tanya sama ustaz, santrinya ada berapa tak? 1000 ping 30 dino wis genah 30.000. Nah, tinggal jenengan nggo 300 juta kayak ustaze nggotat nggih buka santrine sebulan beres. Ning saran saya jangan bikin buka didum ning dalan. Sosok didum jam 3 atau setengah 4. Niku begitu jenengan lunga langsung dibuka dipangan. Makanya Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan terkait makanan itu, la tusahib illa mu'minan wa la ta'kulu amaka illa taqiyun. Jangan kamu berteman dengan orang beriman dan jangan kok kasih makan kecuali orang bertakwa. Karena nek orang takwa, Ramadan itu dengan kayak ini kudu pangan Pak jam 3 jam 4 sore, lo kerep delok.
Silverman, Silver Queen niku sing bikin-bikin dalan niku dipangani kabeh. Maka jangan niku yang kita kasih. Cari di masjid, orang bertakwa niku adanya di masjid gitu kan. Dari mereka pengen duskin di masjid, ya kok awake buka kabeh ben adus gitu. Biar dia tahu gitu loh masjid punya etika, punya adab, ya biar dia ke sini. Saya itu pernah Pak ngisi pengajian di Demaan sana itu. Demaan Mojolaban ya kalau nggak salah ya, Mojolaban. Itu untuk kalau sampai ke masjidnya ada Indomaret. Di Indomaret itu ada anak-anak pang itu. Anak-anak pang ini biasanya kan ngamen. Ini anak pangnya rada beda, cah telu itu siji ngemis itu. Rada beda. Biasanya kan ngamen, dia ngemis. Angger wong metu dijalui. Kulo wis batin, niku aku metu mesti dijalui. Ya, begitu metu dijalui saya bilang gini, Mas. Iki timbang kowe tak kei duit. Saiki iki mendingan kayak masjid yang sebelah ngono kuwi 100-200 meter kok kene. Kowe rono, engko entuk panganan sama masjid. Terus kowe wudu salat to, ya to. Engko melu pengajian, rampung pengajian tak kei duit. Lengko kei insyaallah ora recehan nah gitu kan. Kira-kira makan tau mboten, Bu? Makan tau mboten? Mboten. Kula metu keng masjid niku lewat mriku pindah masjid liya, tesih ten mriku. Niku asar, bar asar. Terus kula pindah ten masjid ten Karangturi nggih tesih ten Mojolaban niku. Kan rumah saya ngrupi to. Itu rampung pengajian niku kula lewat mriku melih. Ya jek enek bocah iki. Coba. Jadi anak-anak muda sekarang ya seperti niku gitu. Makanya tadi Nabi sudah mengatakan la tusahib illa mu'minan. Nek nyari teman jangan nyari teman kecuali orang beriman. Jadi nek dia kanca-kanca kafir terus praise lah. Jadi diganti dengan teman-teman yang beriman agar menasihati kita dalam keimanan gitu kan. Kayak kemarin ada ibu-ibu yang punya masalah rumah tangga gitu kan. Delalah kancane kafir iki rada bener gitu. Jadi tekok ning kancane kafir niku oh bojoku ngene anu kowe. Kowe kan Islam, aku kan ora Islam. Kowe tekok wae karo ustaz sing Islam. Regane napa? Masalah iki rumit banget dadi nganti wong kafir angkat tangan gitu kan. Engko ujung-ujungnya dari masalah itu biasanya enek utangan gitu. Kon ngewangi nyaur ke ya, wong Kristen kan malih gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, itu cara pertama. Nah, cara kedua, rada murah, luwih murah gitu kan. Dadi nek Pak Ambong ra titit 300.000, niki rada murah Pak. Yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Nek jenengan nemoni bulan Ramadan mang umroh. Karena pahala umroh setara dengan haji. Nanti dalam riwayat yang lain setara dengan haji bersamaku. Niku dari sisi umrohnya. Kita ngomongnya bukan umroh, sholatnya. Nabi SAW mengatakan sholat fi Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram. Niku afdhalun min mi'ati alif sholat fi ma siwahu. Niku pahalanya setara atau lebih baik dari 100.000 sholat di masjid lain. Masjid lain ya berarti Istiqlal juga. Artinya kalau dengan sholat sekali dan mriko, duhur tok, napa asar tok, napa isya tok, maghrib tok, subuh tok, itu pahalanya 100.000 dipakai masjid Istiqlal. Masjid Jahit pripun Mas? Padha wae. Masjid Jahit karo masjid ini sami. Karena Nabi mengatakan fi masiwal, selain Masjid Haram gitu. Maka ketika kita katakan atau Ustaz ini menjelaskan 100.000, ya wes gitu tok biasanya kan. Maka saya coba untuk menghitung 100.000 niku nek diporo 5 pinten Pak Mbok? 20.000. Pak Mbok ketoke poso suarane nganti ra krungu. 20.000 napa niku berarti? 20.000 hari kan dibagi 5. 20.000 hari dibagi 360. Wes ora tak tekoki tak bingung. Ketemune 57 napa tahun. Artinya napa panjenengan salat sekali tok ten Masjid Haram niku setara dengan 57 tahun jenengan salat ten Masjid mriki. Lampung salat ten mriki pun pinten tahun? 20 tahun enten? Belum ada 20 tahun rong enek. Makanya kalau pengen mantep bahwa sholat misah tok niku wis kaya 57 tahun sholatan mriki. Lah nek kemudian sholatnya ping 5 ya 57 ping 5 ketemune 220 tahun biar. Pak Gembong kersa umure nganti 200 tahun.
deye. Nah, karena kita pengen mengejar Nabi Nuh yang 1000 tahun ya hari kepikir 5 melih gitu. Berarti nopo? Sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam ping 5 dino. Jadi jenengan nek umroh mriko pas Ramadan nyuwun ten travele ning Mekah 5 dino. Lha itu nopo? Aku tahun ngarep rong karuan iso mrene meneh. Jadi aku pengen mati umurku nambah setahun sholat. Ya, carane aku pengen 5 tahun ning Mekah. Nek jenengan ngekei tak pilih travelmu, nek ora aku tak pilih liyane. Ngoten gitu. Nek niku umroh pas Ramadan rada awis. Nek hari biasa mungkin 30 juta, pas Ramadan 50 juta. Nek kan 50 juta masih lebih murah daripada 300 juta wau toh. Nah, jadi kan 1/6-nya gitu. Niki tahap yang kedua. 1 juta aku ya ora duwe Mas. Nggih, niki tahap yang ketiga. Kula ngertos kok mungkin dengan yo ora didit barang. Nah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, karena lebih baik daripada 1000 bulan, 1000 bulan dibagi 12 ketemu 83 tahun. Karena kita pengen ngejar umur nambah 1000 tahun, nanti kalau kita puasa ini kita nambah 1000 tahun, maka 1000 dibagi 83 ketemu 13 tahun. Loh, kan aku mungkin tahun ngarep wis mati Mas. Kosok iki jek nambah 13 Lailatul Qadar. Maka ya kalau dengan tahun depan meninggal, maka usahakan yang sekarang ini dapat dan berdoalah mudah-mudahan 12 tahun yang lalu ento. Tapi aku ora yakin Mas, 12 tahun yang lalu ketoke posoku ya saenenge gitu kan, urung ngaji gitu kan. Ya berarti berdoalah semoga panjang umur 12 tahun lagi panjenengan fokus bisa ngejar Lailatul Qadar. Ning ngejar Lailatul Qadar ini bukan perkara gampang Bu, Pak. Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil, berarti panjenengan barisan niku mboten entuk turu, mboten entuk tilem sare. Harus bener-bener melek, dikir wirid maca Quran salat, dikir wirid maca Quran salat, wirid maca Quran, dikir salat gitu terus. Nah, tapi nek ngantuk banget mang senderan kalih dikir. Nanti sampai akhirnya jenengan tertidur pas dikir, maka orang yang tertidur dalam posisi beribadah dihitung ibadah sampai tangi. Tapi kan sok boten-boten, ngantuk akhirnya juga bakal turun lekar kemulan bablas nganti subuh. Pas tangi enjing niku medal mendapati cahaya matahari enggak bersinar dengan panas. Huwone enak gitu kan, maka berarti tadi malam Lailatul Qadar niku pertanda jenengan pun kelewat. Nah, artinya kalau jenengan pengen ngejar yang ketiga ini betul gratis, tapi benar-benar harus fokus, benar-benar harus istilahnya benar-benar harus berjuang betul gitu. Makanya di Masjid Haram itu kalau 10 hari terakhir itu ada tarawih ba'da isya, kemudian ada qiyamul lail. Jadi pripun carane niku orang-orang di Mekah dan sekitarnya itu gak entuk turu sampai subuh. Gak entuk turu sampai subuh. Jadi qiyamul lailnya juga hampir sampai subuh. Jadi tersisa mungkin setengah jam buat sahur aja. Habis itu ya sholat subuh, ya udah harapannya pada dapat Lailatul Qadar. Dan pas malam-malam ganjil itu ya mereka itu berebut sampai misal saya itu untuk sok buri dewe. Ya qadarullah namanya orang mungkin udah makan malamnya atau segala macam pengen ke belakang ke toilet, kita balik lagi itu udah nggak ada sok lagi, muter sak Masjid Haram digoleki nggak ketemu lah. Karena orang itu berlomba-lomba untuk mengejar Lailatul Qadar. Karena ten Solo ini berlomba-lomba ten pundi, ten mall, ten klewer gitu kan. Nah, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid yang disampaikan Ustaz Luqman tadi kan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid menyarankan bagi panjenengan yang paham betul bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mulia yang kita tunggu, yang kita nanti-nanti, maka persiapkan sebelum Ramadan apa yang diperlukan pas Ramadan. Nah emang kudu tuku klambiannya nggih tuku sakniki. Emang kudu tuku beras gula teh itu kok saiki. Lah duite nunggu THR Mas nggih pun mungkin THR saya gak gitu kok. Pokoke nek iso 10 hari terakhir niku jenengan bener-bener los mboten ten pundi-pundi. Wis ora usah piknik, ora usah ning ndi-ndi. Fokus ibadah. Apalagi ten mriki tarawihnya 1 malam 1 juz ya. Nah, itu luar biasa. Karena ada yang 1 malam rakaatnya 23 selesai dalam 3 menit enten.
Allahu Akbar, amin. Allahu Akbar, amin. Saya sekolah DKN nih ngomong kayak gitu. Maka yang benar adalah bukan soal 11 atau 23 atau 21, yang benar adalah yang lama. Walaupun Nabi memang mempraktekkan setiap malam itu cuma 11, tapi kan jenengan ngertos ya Mbak, Nabi sholatnya seperti apa? Sampai kakinya bengkak-bengkak gitu. Nah, sehingga nopo Khalifah Utsman bin Affan niku nate sholat malam cuma 1 rakaat. Ini berarti kan witir tok. Tapi yang dibaca dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu. Jadi jumlah rakaatnya ini fleksibel kayak sholat duha tadi. Sing penting sing dawa. Artinya nek nyun sewu nggih, mami jenengan caket saking mriki, lajeng masjid-masjid sekitar sini rakaate 11 padha, nek rata-rata 15 menit rampung dan niki sejam rampung, maka hakul yakin yang utama ten mriki. Tapi kok jenengan nemoni ten masjid sanes rakaate 23, totale dadi 2 jam, insyaallah ten mriki luwih utama timbang mriki. Tapi nek 23 menit rampung, niku malah ora sah salate karena dia enggak mendapatkan rukun salat yang tertinggal inggih menika napa tumakninah. Tumakninah itu mantep pas rukuk, mantep pas sujud gitu. Hari ini sujud lagi dekek sirah banget meneh gitu. Akhirnya bar rampung niku muntah-muntah gitu. Ngopo Mbah? Muntah-muntah gitu. Pendem iki Mas. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki kutipan-kutipan fikih niki nggih, niki penting. Nah, kemudian kutipan fikih yang mau saya sampaikan juga adalah tentang tarhibnya, tentang ancamannya. Nah, ini yang nanti banyak dilupakan, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh ini. Nah, Nabi SAW suatu ketika pernah bermimpi, bainama ana naimun, waktu itu aku sedang tidur, atani rajulani, aku ditekani wong loro, ya. Fa akhadha bi sa'ubi, kemudian mereka memegang lenganku. Fa ataya bi jabalan wa'ron, kemudian aku dibawa ke atas sebuah gunung yang terjal, yang sulit didaki. Kemudian faqala is'ad, mereka berdua ngomong ayo munggah-munggah gitu kan. Kemudian faqultu ini la utiku, aku menjawab aku ra iso nyangel tunggai gitu. Kemudian faqala, dua malaikat ini mengatakan inna sanusahhilu laka, aku akan memudahkan langkahmu, ayo tak ewangi, nah, gitu kan. Faso itu hada ida kuntu fi sawail jabal, maka aku naik begitu sudah sampai di ujung gunungnya, di tengah-tengahnya, ida bi aswatin sadidatin, aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Jadi nek jenengan pernah Pak Ambuang pernah rencangi garwane lairan bunga-bunga, waduh, niki luwih banter timbang niku. Nah, jenengan pernah ningali wong kecepit napa bunga-bunga, niki luwih banter timbang niku. Nah, fakultu mahadil aswat, aku pun bertanya iki suara apa? Qalu hada awa'u ahli nar. Mereka mengatakan ini adalah teriakan penghuni neraka. Suman tolakobi, kemudian aku dibawa melaku meneh. Faida ana bi qaumin mu'allikina bi araqibihim, maka aku dapati ada sekumpulan manusia yang dijungkir kualik, digantung sikile ning dhuwur, kepalanya di bawah. Kemudian musak kokotan asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Kemudian mulutnya dirobek, rumah mulut yang robek niki wau kemudian mengucurkan darah netes-netes. Status nek jenengan beleh mendo pas korban niku lho. Nah niku kan ketahe king leher to. Tapi dibeleh di ngisor atau digantung, mungkin netes darah dari leher. Dan niki disuwek ten niki ya. Jadi netes-netes. Kemudian aku pun bertanya, fakultu man haula, ini menungso apa to kok nganti kaya ngene gitu kan. Kemudian para malaikat itu mengatakan alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka iki wong-wong sing buka poso padahal pas kuwi jane dhewe wajib poso. Artinya apa? Orang-orang yang beriman, ngaku beriman dan berharap menjadi orang bertakwa wajib puasa. Makanya ayatnya mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan buat kamu puasa. Bahkan ketika kita gak suka dengan kewajiban puasa, Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lah kewajiban iki biyen iki yo tak kongkon kene wong-wong sing biyen lho, ora mung kowe tok lho, gitu lho. Jadi jangan merasa kamu tok yang dibebani syariat ini. Enggak, ini kewajiban dulu yo ada. Makanya kalau panjenengan belajar perbandingan agama, niku nggih wong Kristen, wong Yahudi yo poso, Bu, Pak. Ning carane niku sing rada beda. Makanya niki gak usah dibahas. Kita bahas sing Islam mawon. Jadi mereka juga puasa, maka kita pun puasa. Jadi ketika kita merasa ini kok kita syariat abot, enggak, teman-teman dulu ya disuruh gitu.
Sholat nggih ugi ngoten. Kalau panjenengan masih ingat tentang kisah Isra Mi'raj gitu kan, hadis Isra Mi'raj, Nabi SAW awalnya kan menerima beban sholat itu 50 kali sehari gitu. Bayangkan 50 kali sehari itu berarti setiap setengah jam panjenengan harus sholat gitu. Setengah jam lagi ten WC gitu kan. Wah kayak sholat neh gitu kan. Lah ra iso apa-apa nih gitu. Akhirnya sama Nabi Musa, kurangi Muhammad, tempat ora sanggup. Sampai akhirnya tinggal 5 niku pun Nabi Musa jane ngomong kurangi. Ning Nabi Muhammad pun bacot isin. Bacot malu, saya udah malu kalau mau minta kompensasi dikurangi lagi, minta dispensasi dikurangi lagi. Akhirnya 5 lah itu yang kita pegang sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi. Ada sebuah hadis yang menarik. Seorang anak datang, "Ya Rasul, ibu saya baru saja meninggal dan punya utang puasa." Gimana? Kata Nabi SAW, "Soma anhu waliyuhu." Maka ahli warisnya harus mempuasakannya. Ini menunjukkan apa? Dalam Islam, sholat yang pernah kita tinggal dulu itu nggak ada kodoknya, tinggal ditobatin. Tapi puasa, Bu, Pak, itu ada kodoknya. Nyun sewu. Kulo ten Jaten niku napa ngasuh pengajian lari-lari nem gitu, cah-cah SMP SMA ngoten niku. Niku nggih kula sanjangi. Berarti to le kowe cah umur semene-mene sok-sokan mau omah pamit poso ning dalan ra poso ya to. Orang nggih. Lah kuwi sing mbok tinggal biyen hitungan totalan sauren daripada engko ditagih ning akhirat. Nah ternyata teh SMP SMA niku sakniki kathah pun sepuh, salah setunggalé Pak Embong niku wau. Nah, kan biyen di SMP SMA to Pak, mboten langsung kuliahan ngoten to. Artinya ngoten, dadi nek jenengan nyun sewu Bu Pak, dulu sejak setelah balik niku kan nek laki-laki nggih mimpi basah, nek perempuan haid atau kalau enggak haid atau enggak mimpi basah pada usia yang seharusnya haid nggih menika 15 gitu kan, kira-kira 15 atau 14 kok nggak mimpi basah, jadi yang mimpi yang lali ngimpine gitu kan, atau nek putri nggak haid sampai umur 15 maka ditandai dengan tumbuhnya bulu kemaluan, maka itu sudah balik. Maka sejak balik itu wajib puasa, maka mang imut posone sing biyen ditinggal pas SMP SMA piro, pas kuliah piro dihitung, ditotal, disaur alon-alon. Nah, sampai kapan? Hatta yakal yakin, sampai maut datang menjemput panjenengan. Ting ditulis. Jadi misal mungkin di total ternyata SMP utang semene totalannya 250 dino, tulis utangnya 250 dino, untuk disaur pinter. Mungkin kalimat terakhirnya kalau ibu bapak mati tolong anaknya pinter putrane tulis, Mas ini tolong bantu bapak ibu bayar utang puasa. Ini penting daripada mungkin jenengan ditagih. Nah, nanti dalam hadis yang lain, wa dainullah ahaqqu ayyubdo, dan hutang kepada Allah itu lebih wajib untuk dibayar. Bukan berarti utang ning manungsa enggak wajib, harus dibayar. Tapi utang kepada Allah itu juga lebih penting untuk dibayar. Jadi silakan didata meleh, nyun sewu, barangkali dulu waktu SMP SMA rada bandel, posone akeh bolong dieling-eling. Nah, didata, dilepakaken. Napa meleh nek ibu-ibu yang sering hamil, melahirkan, menyusui niku kan akeh bolong. Makanya saya punya mertua itu sampai sekarang umurnya udah 70 tahun kalau nggak salah. Itu tiap Senin Kamis puasa. Udah sepuh gitu, udah jalan udah doyong-doyong gitu, saya tanya, "Mah kok masih puasa aja?" Gitu. Kok ya udah, ngomong poso sunnah. Kata mertua saya, "Mama itu kan udah hamil melahirkan 9 kali gitu. Jadi mama itu lupa utang puasanya berapa. Jadi mama itu mau puasa Senin Kamis sampai mati untuk nyaur utang puasa itu. Ya mama berharap itu bisa sahur udah selesai. Nanti kalau ada sisanya ya semoga itu jadi pahala puasa sunnah." Sampai kau itu dilakoni. Sehingga dalam konteks kita, dalam konteks hadis tadi, orang-orang yang tidak berpuasa itu akan mendapat adab. Kemudian seorang anak tadi bertanya dan Nabi mengatakan ahli warisnya harus mempuasakan, maka ya kita harus data lagi puasa kita yang pernah kita tinggalkan pinten, ditulis, terus mulai dikelong-kelong. Oh tak sahur 30 berarti cek 220. Nah nanti biar ahli warisnya yang bayar. Mami putrane 5, 200 dino para 5 berarti kan cah siji 40 dino. Ngoten. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gua pilih cekap semanten yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini, yaitu terkait dengan tarhib Ramadan plus fikih Ramadan sedikit. Untuk detailnya masalah babakan fikih nanti panjenengan bisa
ke majelis ilmu yang lain, insya Allah. Kalau saya di Baitur Rahman itu udah 2 minggu ini ngomongkan fikih Ramadan gitu. Maka kalau mau ke sana juga monggo, di belakang SMA 7 hari Jumat, ibu-ibu isinya, bapak-bapaknya nggak ada. Maka sebelum kita akhiri, izinkan kita tutup dengan doa, panjenengan aminkan. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu anta thayyibus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid ya majid ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjali ya dzal jalali wal ikram. Irhamna warfa'na warfa'fu anna warhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minadh dhulmi wa na'udzubika minasy syirki wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah ya arhamar rahimin. Irhamna. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma ja'alna muqiminas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.